Selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar hari ini adik-adik? Hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang kebijakan ekonomi pemerintah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan identitas saya. Nama lengkap saya Maria Gonzaga Tawalea, biasa disapa Gonza. Saya menempuh pendidikan di Universitas Flores semester 3, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi. Kita lihat materi yang pertama tentang kebijakan ekonomi makro, di mana kebijakan ekonomi makro dibagi atas dua. Yang pertama, tujuan kebijakan ekonomi makro dan bentuk kebijakan. Kita lihat yang pertama, tujuan kebijakan ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan ilmu yang mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan atau membahas variabel ekonomi agregatif yang dapat menunjukkan hubungan yang bersifat kausal dan hubungan yang bersifat fungsional. Yang kedua, bentuk kebijakan ekonomi makro. Kebijakan ekonomi makro adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah suatu negara dengan tujuan untuk menstabilkan perekonomian dan menciptakan pertumbuhan ekonomi ke arah positif. Contohnya, menaikkan tarif pajak yang menyebabkan peredaran mata uang yang tidak terkendali di masyarakat, sehingga membuat harga barang meningkat dan daya beli masyarakatnya kurang. Tujuan ekonomi makro terdiri atas beberapa bagian. Pertama, peningkatan kesempatan kerja atau employment, yang artinya suatu kegiatan perekonomian yang diusahakan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja yang tinggi dan harus dijaga supaya tidak timbul pengangguran, karena pengangguran tidak diinginkan oleh suatu negara atau masyarakat. Di sini saya ambil salah satu contoh. Contohnya pegawai swasta, yang mana pekerjaannya bergantung dari pesanan atau pegawai pabrik yang terikat dengan kontrak dan jangka waktu tertentu dalam bekerja. Yang kedua, peningkatan kapasitas produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara. Tiga, tingkat pendapatan nasional. Tingkat pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan. Contohnya, subsidi bahan bakar motor atau BBM, di mana subsidi golongan yang dianggap tidak mampu menggunakan dana dari pendapatan negara, baik itu pajak maupun non-pajak, untuk meringankan biaya kebutuhan sehari-hari. Yang keempat, neraca pembayaran luar negeri. Neraca pembayaran luar negeri artinya pemerintah mengusahakan neraca pembayaran internasional agar tidak mengalami defisit dan berusaha meningkatkan kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Yang kelima, kestabilan keadaan perekonomian. Kestabilan keadaan perekonomian merupakan dasar tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Stabilitas ekonomi akan dicapai ketika terdapat keseimbangan atau kesinambungan antara permintaan domestik dengan pengeluaran domestik, tabungan dan investasi. Bentuk kebijakan ekonomi makro. Bentuk kebijakan ekonomi makro dibagi atas tiga. Pertama, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan segi penawaran. Kebijakan fiskal merupakan perubahan dalam pendapatan dan pengeluaran negara dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian atau mempengaruhi jalannya perekonomian. Contohnya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengendalikan stabilitas harga, menjaga serta mengembangkan perekonomian negara dan terwujudnya keadilan sosial. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter meliputi langkah pemerintah yang dijalankan oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah tingkat bunga. Di sini saya ambil contoh dari kebijakan moneter. Yang pertama, melakukan pengendalian inflasi. Yang kedua, mengatur jumlah uang beredar di masyarakat agar dapat mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru
untuk meningkatkan kesempatan kerja. Yang ketiga, kebijakan segi penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barang dengan harga yang lebih murah atau dengan mutu yang lebih baik. Contoh dari kebijakan segi penawaran untuk mengatasi inflasi, pengangguran, dan stagflasi. Jadi baik, pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Harapan saya semoga materi yang sudah dapatkan bermanfaat bagi adik-adik semua. Selamat pagi, sampai